selamat pagi untuk semua siswa kami di kelas 10 IPA. Masih tetap semangat untuk belajar daringnya kan? Nah, hari ini kita bahas materi kita tentang Kingdom Protista. Nah, Kingdom Protista itu masih bersifat uniseluler, sama seperti Monera. Namun, yang membedakannya adalah untuk Protista, dia sudah memiliki membran inti. Nah, perhatikan setiap penjelasan untuk materi ini dan teacher harap kalian semua bisa paham. Semangat dan dengarkan dengan baik. Oke, perhatikan. Jadi protista itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada yang mirip hewan, kemudian ada mirip tumbuhan, dan yang terakhir adalah mirip jamur. Kenapa dikatakan mirip hewan? Karena dia memiliki alat gerak dan dapat berpindah. Dibagi menjadi 4, ada flagellata, ciliata, rhizopoda, dan ada sporozoa. Nah, kemudian mirip tumbuhan. Kenapa dikatakan mirip tumbuhan? Karena dia memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis layaknya seperti tumbuhan. Dibagi menjadi 6, ada Eglonopita, ada Chlorophyta, Chrysophyta, Pterophyta, Phaeophyta, dan yang terakhir adalah Rhodophyta. Nah, kemudian untuk yang protista yang terakhir itu mirip jamur. Kenapa dikatakan mirip jamur? Karena dia bereproduksi seperti jamur dan memiliki spora dan hifa seperti jamur. Dibagi 2, ada Myxomycota dan yang terakhir adalah Oomycota. Untuk pembagian dan klasifikasi ini akan kita bahas satu persatu. Silahkan tetap perhatikan dengan seksama. Untuk pembahasan kita adalah flagellata atau yang dikenal dengan Mastigophora. Flagellata disebut flagellata karena dia menggunakan flagel atau bulu cambuk sebagai alat geraknya. Adapun ciri-cirinya adalah bergerak dengan flagellum atau bulu cambuk, memiliki pelikel yang berfungsi untuk pelindung atau membran luar sebagai pelindung daripada bagian yang di luarnya. Kemudian ada bersifat mikroskopis atau berukuran kecil, uniseluler ataupun berkoloni atau berkumpul. Memiliki mitokondria dan sebagian tidak, di mana mitokondria berperan sebagai alat respirasi untuk menghasilkan energi. Hidup sebagai parasit dan beberapa ada melakukan simbiosis mutualisme. Hidup di air tawar dan juga air laut. Reproduksi secara aksesual yaitu pembelahan biner dan disebut sebagai nenek moyang dari hewan serta tumbuhan. Karena berdasarkan asal-usul makhluk hidup, flagellata itu ditemukan di awal. Bentuk tubuh yang tetap tanpa rangka luar, tubuhnya dilindungi oleh selaput yang fleksibel yang disebut sebagai pelikel. Di sebelah luar terdapat selaput plasma. Jadi seperti yang dibahas di awal, pelikel itu adalah selaput yang fleksibel yang berperan sebagai pelindung. Mari kita bahas struktur tubuh daripada flagellata. Flagellata memiliki struktur tubuh seperti yang dikatakan dengan bintik mata atau lebih dikenal dengan stigma. Stigma, S-T-I-G-M-A, yang berfungsi sebagai alat penglihatan yang dapat berperan sebagai kemoreseptor yang membedakan siang dan malam. Ya, sebenarnya dia dikatakan sebagai bintik mata karena alat itu hampir sama dengan mata yang dapat membedakan ini siang, ini malam. Nah, selanjutnya ada dikenal dengan vakuola kontraktil seperti pada ciliata yang pernah kita pelajari, itu merupakan tempat pembuangan zat sisa. Selanjutnya ada kloroplas, ya. Untuk kloroplas sendiri ini terdapat pada Euglena viridis, ya. Ini sebenarnya sudah dimasukkan ke Eglonophyta. Jadi ini akan kita skip. Nah, kemudian ada nukleus. Nukleus sendiri itu berperan sebagai inti atau pengatur daripada aktivitas sel. Kemudian ada vakuola makanan
di mana perannya adalah sebagai mulut flagellata dan berperan sebagai alat pencernaan. Ada pelikel atau disebut selaput tipis yang berperan sebagai pelindung yang terbentuk dari protein. Jadi, makanya ketika suhu panas, flagellata tidak dapat hidup karena pelikel mengandung protein yang rusak ketika suhu tinggi. Flagel atau flagellum itu sebagai alat geraknya, dan mitokondria adalah sebagai penghasil energi yang berperan di dalam respirasi. Oke? Adapun contohnya yaitu Trypanosoma cruzi yang menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Ini gambarnya. Selanjutnya Trypanosoma evansi yang merupakan penyakit malas atau surah pada ternak yang diperantarai oleh lalat sese. Kemudian ini gambarnya. Selanjutnya ada Leishmania tropica yang dapat mengakibatkan penyakit kulit. Oke, ini gambarnya. Dan yang terakhir adalah Trichomonas vaginalis yang dapat mengakibatkan keputihan berlebihan pada wanita. Ini gambarnya. Baik, kita akan bahas Rhizopoda atau Sarcodina atau Pseudopodia. Pseu artinya palsu, podia artinya kaki, jadi dia memiliki kaki palsu. Nah, yang pertama, bergerak dengan menggunakan kaki palsu atau kaki semu disebut Pseudopodia. Kedua, memiliki ukuran yang kecil antara 200 sampai 300 mikron. Kemudian yang ketiga, mempunyai sifat heterotrof. Keempat, mempunyai bentuk yang berubah-ubah atau tidak tetap. Yang kelima, pada umumnya hidup di air tawar dan air laut. Mempunyai ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma dan endoplasma. Ada yang memiliki cangkang dan ada juga yang tidak. Dapat menelan makanan secara fagosit. Mempunyai vakola makanan dan vakola kontraktil. Reproduksi secara aseksual dengan pembelian biner, pernafasan dengan menggunakan cara difusi ke seluruh tubuh, hidup sebagai parasit. Oke, untuk struktur tubuh sama seperti protista lain, dia memiliki vakuola berdenyut atau kontraktil, vakuola makanan, inti, pseudopodium, endoplasma, ektoplasma, dan centriole yang perannya sama dengan protista lain. Nah, untuk contohnya ada Entamuba gingivalis yang dapat mengakibatkan gusi berdarah atau sakit gigi. Ada Entamuba coli yang dapat mengakibatkan diare atau mencret karena menyerang usus. Selanjutnya ada Amuba proteus caus carolinus. Ectoamuba adalah amuba yang hidup bebas. Entamuba histolytica adalah amuba yang mengakibatkan disentri atau amebiasis. Selanjutnya ada Rhizopoda yang bercangkang yaitu Foraminifera sp yang terdapat pada filum Globigerina yang dapat mengakibatkan suatu petunjuk keberadaan minyak bumi. Ketika tanah Globigerina terbentuk dari kerangka atau cangkang spesies Foraminifera yang mengendap di dasar laut, maka tanah Globigerina ini dapat digunakan sebagai marker atau petunjuk keberadaan minyak bumi. Ada juga radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan peledak. Demikian. Yang terakhir adalah Sporozoa apicomplexa, satu-satunya dari keempat pengklasifikasian protista mirip hewan yang tidak memiliki alat gerak, tapi dapat berpindah karena merupakan parasit pada tubuh inangnya. Nah, ciri-cirinya adalah Sporozoa ini bersel tunggal atau uniseluler dan memiliki spora dalam siklus hidupnya, tidak memiliki alat gerak seperti protozoa lainnya, namun hidup di dalam inangnya, dapat mengalir melalui darah atau cairan tubuh inangnya. Parasit pada manusia atau hewan lainnya atau disebut sebagai nyamuk Anopheles, kemudian berkembang biak secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dapat terjadi di tubuh inangnya manusia. Reproduksi aseksual dapat terjadi di tubuh nyamuk Anopheles betina. Nah, ini gambar sporozoanya.
Ini gambar nyamuk Anopheles sebagai perantaranya. Untuk contoh daripada sporozoa adalah ada dikenal dengan Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertiana. Kemudian ada Plasmodium malariae, itu penyebab malaria quartana yang sangat ganas, yang tidak ganas. Kemudian ada Plasmodium falciparum, penyebab malaria tropicana. Kemudian ada juga Plasmodium ovale, mengakibatkan penyakit malaria tersiana yang cukup ganas. Kemudian Toxoplasma gondii menyebabkan penyakit toxoplasmosis yang biasanya protista ini terdapat pada kotoran kucing yang akan menyerang janin pada ibu hamil.